Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 6. Hari ini kita akan belajar mengenai matematika untuk minggu ke-8 ya. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai operasi desimal ya, operasi hitung desimal dan juga pecahan. Nah, sekarang pada minggu ke-8 ini kita akan mencoba ya belajar mengenai penjumlahan ya ataupun pengurangan desimal dengan pecahan. Simak baik-baik videonya supaya bisa mengerjakan tugas yang akan Bapak berikan nanti. Nah, sesuai judul operasi hitung desimal dan pecahan, kedua operasi hitung ini memiliki bentuk yang berbeda ya, desimal dengan pecahan. Tentunya kalian masih ingat kan ya, pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut, sedangkan kalau desimal itu cirinya ada komanya ya, misalnya 1,5, 2,54 dan lain sebagainya. Untuk mengerjakannya ada dua cara. Cara yang pertama adalah ubah seluruh bentuk bilangan menjadi pecahan. Jadi di dalam soal nanti ubah menjadi pecahan semua. Kalau sudah jadi pecahan biarkan, tapi kalau desimal ya jadikan pecahan dulu. Nah, kira-kira seperti ini soalnya ya. Misal ada 2/5 ditambah 0,75. Cara pertama adalah jadikan semuanya menjadi pecahan. 2/5 ini sudah menjadi pecahan, kita biarkan saja. Nah, ini 0,75 ya. 0,75 adalah desimal bukan pecahan, kita jadikan pecahan. Jadi 2/5 kita biarkan ya. Nah, 0,75 supaya jadi pecahan kita baca tanpa koma. Komanya kamu hilangkan, maka dibaca 75. Jadikan pembilang. Kemudian di belakang koma ada dua angka, yaitu angka 7 dan angka 5. Berarti penyebutnya adalah 100. Kalau ada satu angka penyebutnya 10 ya. Ini karena ada dua angka maka penyebutnya adalah 100. Nah, akhirnya 2/5 ditambah 75/100. Ingat, untuk menjumlahkan pecahan itu harus memiliki penyebut yang sama. Ini 5 dan ini 100, tidak sama. Harus kita samakan, yaitu 5-nya harus jadi 100. Bagaimana caranya? Seperti ini. Supaya jadi 100, 5 harus dikali 20. Nah, pembilangnya angka 2 di atas ini dikalikan 20 juga sama. Nah, kemudian 75/100 kita biarkan saja karena memang targetnya adalah 100. Lalu berapa? Ya tinggal dihitung. 2 kali 20 adalah 40. Sedangkan 5 kali 20 ya 100. Nah, kita di sini sudah memiliki dua pecahan yang penyebutnya sama, maka kita bisa menjumlahkan di atasnya. 40 ditambah 75 hasilnya adalah 115. Penyebutnya ya tidak usah dijumlahkan, tetap 100. Nah, hasilnya adalah 115/100. Ini hasil akhirnya. Paham ya? Nah, contoh berikutnya, ya, pahami baik-baik. 0,4 ditambah 1/2 sama dengan, nah, jadikan pecahan semua. 0,4 ini desimal, supaya jadi pecahan dibaca tanpa koma, jadi koma itu hilang ya, dihilangkan menjadi 4 ya, pembilangnya 4. Kemudian di belakang koma hanya ada angka 4, berarti ada satu angka saja, berarti penyebutnya 10. Kalau misalnya di sini ada angka 42, berarti ada dua angka, berarti nanti penyebutnya 100. Karena ada satu berarti penyebutnya 10 saja. Nah, 4/10 ditambah 1/2. Berarti di sini penyebutnya 10, penyebutnya 2. Ya harus kita samakan. Apa yang harus kita ubah? Yaitu penyebut 2 ini. Jadikan 10. Maka kalau 4/10 tetap, nah penyebut 2 ini dikalikan 5. Supaya jadi 10 kan kalikan 5. Maka pembilangnya di atas 1 dikalikan 5 juga ikutan. Sekarang dihitung. 4/10 tetap. Nah, 1 dikali 5 adalah 5 dan 2 kali 5 adalah 10.
memiliki penyebut yang sama 10 dan 10, maka pembilangnya 4 ditambah 5 adalah 9, maka hasilnya adalah 9/10. Ada cara yang kedua. Kalau tadi ubah menjadi pecahan, sekarang kita ganti saja, ubah seluruh bentuk bilangan menjadi bentuk desimal. Jadi harus kita ubah jadi desimal semua. Nah, ini contohnya ya. Tadi dengan soal yang sama kita ubah jadi desimal. 2/5 ditambah 0,75. Ini kan pecahan 2/5 itu ya. Jadikan desimal. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah kita bisa kan kalau jadi desimal kan penyebutnya kita harus jadikan 10 atau 100. Ini Bapak kasih contoh jadi 100 saja dulu ya. 2/5 penyebutnya 5 supaya jadi 100 maka harus dikalikan 20. Maka pembilangnya di atas juga dikalikan 20 ya, ditambah 0,75 tetap ya, 0,75 tetap. Maka kita hitung 2 kali 20 adalah 40, 5 kali 20 adalah 100. 40/100 ditambah 0,75. Nah, caranya sekarang kalau sudah jadi penyebut 100 itu mudah sekali ya. Caranya adalah bagaimana? 40-nya kita tulis dulu 40. Seperti ini ya, di gambar ini Pak Buyut gambarkan 40. Kemudian karena ini penyebutnya adalah 100, maka dua angka di dua langkah ya, dari sini, dari titik sini 2 langkah, 1 2, berarti 0,40 nanti hasilnya ya. Maka 40/100 adalah 0,40 ditambah dengan 0,75, hasilnya adalah 1,15. Ingat kalau dalam desimal cara menjumlahkannya itu adalah komanya harus lurus. Koma antar koma itu harus lurus. Jadi 0,40 ditambah 0,75 seperti ini. Baru kita jumlahkan. 0 ditambah 5 adalah 5. Sedangkan 4 ditambah 7 adalah 11. Nyimpen 1 di sini ya, tulis 1 di sini di bawah 1, benar ya. 1 tambah 0 tambah 0 hasilnya 1, jadi 1,15. Kemudian dengan soal yang sama, 0,4 ditambah 1/2 kita jadikan desimal. 0,4 itu sudah desimal, kita biarkan saja. Nah, 1/2 supaya jadi desimal, penyebutnya jadikan 10 atau 100. Dalam hal ini Pak Boy contohkan 10 saja ya. 1/2, 2 supaya jadi 10, maka 2-nya dikalikan 5. Otomatis 1 ya, pembilangnya juga dikalikan 5. Maka 0,4 ditambah berapa? 1 kali 5 adalah 5, 2 kali 5 adalah 10. Nah, kalau sudah jadi penyebut 10, kita mudah saja supaya jadi desimal. Pembilangnya berapa? 5. Kita tulis 5. Penyebutnya berapa? 10. Pas 10 itu satu langkah saja, nolnya cuma satu langkah. Berarti dari sebelah kanan angka kita melaju satu langkah, berarti sini komanya, berarti 0,5. 5/10 adalah 0,5 desimalnya. Nah, berapakah 0,4 tambah 0,5? Jelas 0,9. Caranya bagaimana? Jumlahkan, komanya harus lurus. Intinya ada di komanya harus lurus. 0,4 tambah 0,5 adalah 0,9. 4 tambah 5 9, kemudian 0 tambah 0 tetap 0. Intinya dari pembelajaran hari ini adalah ubahlah bilangan menjadi bentuk yang sama. Kalau pecahannya pecahan semua atau desimal semua. Setelah itu baru bisa dihitung. Kita tidak bisa menghitung pecahan dan desimal. Harus diubah. Pecahannya jadi desimal atau desimalnya jadi pecahan. Seperti itu. Ya, terima kasih sudah menonton video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk mengerjakan soal yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.